Baiklah, mari kita bicara sedikit soal dunia tambang. Sebelum memulai, dengan jujur saya katakan bahwa dunia tambang itu sebenarnya asing bagi saya. Saya hanya seorang sarjana isipol, tidak pernah mempelajari sama sekali urusan dunia batu-batuan, mineral, apapun yang ada kaitannya dengan dunia pertambangan. Saya bahkan tidak bisa membedakan yang mana emas, yang mana sepuhan. Jadi kalau kalian berharap mendapatkan info penting, data tambang mana yang bisa digali, bukan di sini tempatnya. Saya hanya seseorang yang kebetulan, atau lebih tepatnya kecelakaan, pada tahun 2020 kemarin, pas di masa era pandemi, lagi parah-parahnya tuh, bekerja di salah satu perusahaan yang mengurus soal urusan pertambangan. Saya bukan bekerja di lapangannya, saya bekerja di perkantoran, mengurus masalah surat menyurat, izin, proposal. Jadi saya tidak bohong, saya tidak tahu sama sekali sebenarnya apa yang sedang digali orang atau apa yang sedang ditambang oleh orang yang saya uruskan surat menyurat itu. Serius. Dan saya hanya sanggup bekerja selama 10 bulan, kurang lebih. Memang bukan dunia yang bisa saya geluti. Saya sudah tahu itu dari dulu, tapi kemudian karena keadaan yang mendesak, saya terjun lagi ke dunia itu dan hasilnya yang seperti saya duga. Dunia perkantoran memang bukan dunia saya. Jadi sekali lagi kita bicara sedikit saja. Apa nih yang mau kita bicarakan? Apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, apa yang saya ambil hikmahnya. Satu hal yang pasti, urusan pertambangan ini yang saya ketahui bahwa urusan tambang ini adalah urusannya dunia tipu-tipu. Baik itu di tingkat atau kalangan bawah, menengah, maupun di tingkat elit di pusat sana. Rata-rata urusannya tipu-tipu. Siapa yang ditipu, siapa yang tertipu, dan siapa yang menipu. Dari yang saya lihat, mereka yang terlibat di dalamnya itu satu jenis sih, ya, satu rupa, satu perilaku, satu kolam yang memiliki habitat tabiat yang sama, namun akhirnya siapa yang lengah, siapa yang bisa mengambil kesempatan di dalamnya, siapa yang terjungkal, siapa yang berhasil menyingkirkan orang-orang yang saya bilang tadi itu sebenarnya sama saja. Saya bilang ya, ini tidak semuanya, saya bilang sekali lagi tidak semuanya, bahwa untuk terjun di dunia pertambangan, kalian membutuhkan akal bulus yang kreatif, handuk yang panjang, serius, cakar, serta taring yang runcing, dan sikut yang mumpuni. Kalian pasti paham lah itu. Bagian besar yang ada di dalamnya, yang memiliki ciri-ciri seperti itu, saya mencoba untuk menjadi bagian dari itu. Namun ternyata tanduk saya kurang panjang, cakar saya kurang tajam, taring saya kurang runcing, lagi sikut saya. Aduh, lebih sering disikut malah. Dan itulah yang membuat saya akhirnya tersingkir dari dunia itu. Entah harus disyukuri atau tidak, itulah keadaannya. Bukan berarti bahwa diri saya merasa lebih baik dari mereka yang saya sebut bertanduk, bercakar, bertaring, berlidah yang panjang itu. Enggak, saya memiliki juga semua itu. Tapi kalau hadapkan dengan mereka, ya saya kalah bertarung, itu saja. Saya tidak mampu, tidak sanggup berada di lingkungan di mana kita harus saling gigit, saling cabik, saling sikut, saling jilat. Ternyata saya tidak sanggup berada di lingkungan seperti itu. Ternyata saya tidak mampu bertahan di lingkungan seperti itu. Apakah saat ini saya lebih baik dari mereka? Ya jelas tidak. Lebih buruk, yang pasti saya tidak akan pernah menyesali ketika saya memutuskan untuk keluar
dari dunia yang kejam itu. Pun hal itu harus kita maklumi, dunia tambang itu dunia yang menyilaukan. Kita bicara emas, intan berlian, dan rentetan bawahannya, boksit, galena, zirkon, granit, dan untuk mendapatkan semua itu harus memiliki modal yang besar, harus mengeluarkan modal yang besar. Dan siapapun, manusia manapun termasuk saya, kalau bicara mengeluarkan modal yang besar, berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar, berkali-kali lipat tentu saja. Dan kalau tidak, ya mau nggak mau harus menanduk, mencakar, menggigit, apapun yang sekira berusaha mengambil apa yang menurut kita itu menjadi hak kita. Itu logikanya di sana. Itu yang membuat saya gagal bertahan. Kalau cuma punya ratusan juta, 1-2 miliar, itu mending bangun gudang walet aja lah. Kalau bicara terjun ke dalam dunia tambang, bicaranya puluhan sampai ratusan miliar. Nah, yang didapat pun berkali-kali lipat dari itu. Kalau pemain-pemain kecil, seperti yang di pertambangan liar di beberapa tempat di Kalimantan ini, pada akhirnya hanya akan menghamba kepada pemain yang lebih besar lagi. Dapatlah keuntungannya. Tapi tetap yang lebih besar, lebih untung ya para pengepul, para investor, baik itu yang lokal maupun yang asing, ya kan? Nah, bermain di dunia tambang juga, kita bisa bermain by the rule, by the book, dalam tanda kutip. Maksudnya rule, aturan di dalam buku peraturan itu sendiri pun ya bisalah dan negosiasi dengan harga ya yang gak murah tentu saja. Apalagi untuk yang di kalangan atas sana tuh, yang di pusat sana, ya kan? Nah, makanya ada juga yang mencoba bermain dengan melanggar aturan-aturan. Karena kalau ngikutin aturan itu ribet sekali. Membutuhkan ekstra effort, tenaga maupun pikiran, serta ya tadi itu biaya. Jadi ada yang mencoba melanggar aturan main yang telah disepakati di antara para pemain tambang ini. Namun ya harus siaplah dengan konsekuensinya. Kalau dirimu kuat, dirimu pandai berbagi, mungkin tidak ada yang mengganggu ya. Namun kalau dirimu pada akhirnya bukan siapa-siapa, dan memang bukan siapa-siapa, siap-siap saja disingkirkan dari permainan ini. Jatuhkan, dikubur hidup-hidup, sehingga dirimu pada akhirnya ya tadi bukan menjadi siapa-siapa. Kali ya dirimu berhasil meyakinkan kolega-kolegamu dalam permainan ini dengan janji-janji, dengan kesepakatan, berlutut dan menyembah. Mungkin mereka akan membantu, mungkin mereka. Tapi enggak lah kayaknya. Dunia tambang ini kejam bro. Suatu saat siapapun yang ada di dalamnya, tidak ada yang benar-benar aman. Suatu saat dan juga tersingkirkan. Sejago-jagonya kita lah, selihai-lihainya kita lah. Karena semua ada masanya. Bahkan yang saat ini itu yang terlihat jaya dan seperti tidak tersentuh sekalipun. Pada akhirnya nanti, kalau tidak di sini di dunia ini, di dunia setelahnya, ya kalian akan mendapatkan konsekuensinya. Kalian boleh membasuh apapun yang kalian lakukan di dunia tambang ini dengan kata-kata yang bijak seperti saya, dengan perbuatan-perbuatan baik, membantu sesama, mengangkat derajat banyak orang, membeli tiket menuju ke surga. Tapi pada akhirnya kita tahu, enggak, kalian tidak bisa melakukan itu. Tidak semudah itu, bro. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tanam, akan kalian tuai. Siapapun kalian, termasuk saya. Apa yang kalian gali,
akhirnya hanya akan menimbun dirimu sendiri. Tidak percaya, terserah, dan benar-benar menjadi urusan saya. Apapun yang kita lakukan, percayalah, saya sudah mengetahui dan mengalaminya. Semua akan ada konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sekian, memohon ampunlah pada Sang Maha Pengampun. Mintalah jalan yang terang di dunia yang selimuti kegelapan ini. Semoga kita semua bisa keluar dari kegelapan dunia ini, kembali ke dalam naungan cahaya yang benar-benar ya. Bukan malah pada cahaya-cahaya palsu yang pada akhirnya bukan menerangi kita, namun justru malah menyilaukan dan membutakan kita dengan tipuan-tipuan halusinasi dunia.